Setelah di episode sebelumnya, kita udah sempat nge-review sambil ngebahas sejarah dari Mitsubishi Pajero Evolution. Di episode kali ini, kita akan mencoba untuk test drive mobil impian gue. Sebelum kita test drive Pajero Evolution ini, ada satu cerita menarik yang pengen gue sampaikan. Jadi gue pribadi, kalau ngeliat sebuah Pajero Evolution, gue teringatnya justru dengan kota Hong Kong. Sebenarnya bukan dengan kotanya, dan apalagi ini kan mobil dari Jepang. Kenapa ingetnya ke Hong Kong nih? Jadi Pajero Evolution ini adalah salah satu kendaraan Mitsubishi yang digunakan oleh aktor laga dari Hong Kong, yaitu Jackie Chan. Jackie Chan juga merupakan salah satu aktor favorit gue. Gue ngikutin film-filmnya dari zaman dulu sampai ke sekarang. Dan di seluruh filmnya, atau mayoritas filmnya Jackie Chan itu selalu menghadirkan Mitsubishi di dalamnya. Yang paling terkenal ada GTO, Lancer Evolution, dan satu lagi adanya Pajero Evolution. Jadi teman-teman, dari dulu emang Jackie Chan itu sudah menjadi brand ambassador untuk Mitsubishi. Nah, selain itu yang menariknya, ternyata Jackie Chan juga senang dengan otomotif, jadi bukan cuma di film aja, tapi di dunia aslinya, dia emang senang dengan otomotif dan juga balap. Jadi di saat itu, Jackie Chan juga menjabat menjadi salah satu direktur di Rally Art China. Dan bahkan, di era sekarang pun, Jackie Chan tetap aktif di dunia balap, karena dia juga punya tim balap, yang bernama Jackie Chan Racing. Jadi saat pertama kali gue nyetir mobil ini, gue yang keinget justru bukan Jepang. Padahal itu dia, ini mobil Mitsubishi, tapi kembali lagi yang gue keinget adalah Jackie Chan. Jadi saat gue coba nyetir pertama kali, gue ngerasanya kayak lagi nyetir di Hong Kong. Ya padahal nyetirnya di Jakarta. Cuma nggak apa-apa, tetap bawaannya secara emosional seneng banget. Jadi sebelum kita melakukan pengetesan di sirkuit Tembong Jaya di daerah Serang, gue pengen ngajak teman-teman untuk ngelihat ke hari kemarin di mana gue melakukan testing untuk on-roadnya. Langsung kita lihat ya. Oke teman-teman, jadi di hari ini gue akan melakukan dulu pengetesan untuk yang on-roadnya. Pertama, gue pengen ngebahas untuk mesin. Teman-teman juga banyak yang nanya, kalau di Pajero Evolution ini, itu mesinnya sama nggak sama di Lancer Evolution? Beda ya teman-teman. Jadi kalau di Lancer Evolution, itu kan pakai 4G63, 4 silinder bensin, turbo, 2000 cc. Kalau di mobil ini, dia pakai V6, 6 silinder bensin, NA, 3500 cc, plus dengan teknologi MIVEC. Kalau untuk tenaganya sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Lancer Evolution di eranya ini tuh Lancer Evolution 4 itu tenaganya kurang lebih ya hampir 280 HP. Sementara untuk di mobil Pajero Evolution itu di 260 HP. Ya oke ya, nggak terlalu beda jauh secara tenaganya. Dan torsinya pun juga nggak terlalu beda jauh. Nah, apa nih yang gue rasain teman-teman di mobil ini secara untuk tenaganya? Pertama, kalau gue ngomongin untuk si V6-nya, itu dengan mesin V6 kita bisa dapat torsi yang lebih enak lagi ya, yang lebih padat lagi. Jadi dari bawah gini, kalau misalnya gue coba langsung benjang sampai ke 5500, sampai ke 5000, ngoper lagi ketiga, itu didapetnya dalam waktu yang cukup instan menurut gue. Dan emang enak banget sih secara sensasinya kalau gue nyetir mesin yang konfigurasi V ya. Karena gue pribadi seneng banget dengan mesin yang konfigurasi V, dimana untuk bawahnya, tenaga bawahnya itu benar-benar effortless banget untuk kita ngedapetinnya. Jadi kalau kayak gue yang mungkin biasanya di speed off-road gitu pakai V8, terus ketemu V6 gini, walaupun outputnya nggak seperti V8, tapi gue baru bisa ngerasain karakter dari mesin konfigurasi V. Itu seneng banget gue, nikmat banget dengan mesin-mesin seperti itu. Terus satu lagi, karena gue seneng dengan kendaraan yang Amerika, mesin-mesin Amerika, jadi gue lebih seneng NA ketimbang mesin turbo. Ya kecuali kalau kayak diesel ya, zaman sekarang oke, kayak udah otomatis diesel pasangannya sama turbo. Tapi kalau di bensin, gue masih seneng sampai sekarang mesin NA.
Dan dengan si Pajero Evolution ini pakai mesin NA, itu jadi satu istilahnya satu kepuasan buat gue sendiri, dimana kalau mesin NA itu buat gue kayak lebih satisfying deh bahasanya, lebih memuaskan gitu. Tenaganya 260-an HP, dan yang gue suka karena dia pakai MIFAC atau MIFAC teman-teman. Jadi tenaga di putaran bawah sama di putaran atas itu bisa optimal, karena dia kan untuk valvingnya itu dia ada variable timingnya ya, kayak VVT-i di Toyota gitu si MIFAC ini. Jadi yang gue rasain, mau gue lagi coba dari tarikan bawah untuk ngedapetin tenaga awalnya, plus untuk yang di RPM atasnya atau pas yang udah high speednya itu sama-sama bisa optimal ya, karena itu tadi ya, dia timingnya bisa bervariatif, kurang lebih kayak gitu sih. Nikmat banget teman-teman. Jadi wah, makin combo buat gue ya, maksudnya secara tampilannya di mobil oke banget, tapi secara tenaganya juga sangat memuaskan. Dan kita akan coba sekali lagi. Gue akan tarik di sini, gue akan tarik, tapi di berikutnya ini ada polisi tidur. Kita coba hajar aja untuk di polisi tidurnya. Wah, itu kok kayak jumping barusan, tapi enggak sih, nggak jumping. Enak banget. Kedua, yang pengen gue bahas adalah untuk suspensinya. Suspensinya ini sesuai dugaan gue dari awal, karena ini sebenarnya adalah mobil balap yang dijadiin street version. Dia tetap untuk suspensinya karakternya lebih stiff, dan ternyata bener ya, lebih stiff atau lebih keras. Jadi buat orang yang mau pakai Pajero Evolution ini lebih banyak untuk penggunaan harian yang slow speed, medium speed, dia akan ngerasa karakter pernya atau suspensinya itu cukup keras untuk dipakai harian. Jadi begitu gua pakainya jalan santai, ketemu polisi tidurnya pelan, ketemu jalan rusaknya juga pelan aja gitu, itu akan ya sedikit kayak bukan tersiksa sih ya, tapi kayak lebih kayak yaudah sabar, ini mobilnya gen rally mau dipakai Dakar gitu. Tapi ya kembali lagi, kalau misalnya orang juga emang udah tahu yang penting ini adalah mobil yang spesifikasinya lebih untuk kompetisi, hal-hal kayak gitu akan menjadi sebuah hal yang bisa diterima. Jadi ya udah deh, nggak masalah untuk dipakai hariannya itu lebih stiff. Tapi di satu sisi, karena dia karakter untuk suspensi secara overall emang untuk balap, untuk rally, kalau kita pakai di jalan aspal untuk bermanuvernya dalam kecepatan tinggi atau bahkan melewati jalan rusaknya dalam kecepatan tinggi, itu baru ketemu kenikmatannya teman-teman. Itu baru peredamannya lebih optimal. Kayak misalnya, nah itu polisi tidurnya gue lewatinnya dalam kecepatan yang lebih tinggi, itu lebih enak ketimbang kalau tadi gue pelan-pelan banget, aduh, kayak sabar, keras banget rasanya. Jadi teman-teman, kalau untuk kita ngomongin si suspensinya ini karakternya yang berbeda itu kan, pertama, selain dari si spring rate sama shock breakernya yang emang udah lebih untuk penggunaan yang lebih kenceng lah bahasa awamnya gitu. Selain itu di beberapa bagian kayak misalnya untuk busing-busingnya itu dia emang lebih keras. Jadi nggak sekedar kayak pakai busing karet yang ada di mobil harian. Di beberapa bagian dia ada yang udah pakai polyuretan ya bahasa benernya, atau PU. Jadi dia itu lebih stiff, lebih keras ketimbang pakai mounting karet untuk yang biasanya pakai harian. Kayak mounting karet emang lebih apa ya namanya ya, istilahnya lebih nyaman, tapi dia nggak awet kalau dipakai buat balap. Lebih gampang hancur sih karet-karetnya itu. Jadi ya kurang lebih itu teman-teman. Oh iya, ditambah satu lagi, si track width-nya ini kan udah lebih lebar. Jadi dia itu untuk dipakai di tikungan manuver dia lebih jejak ya, karena si bannya itu lebih keluar kanan kiri. Kayak gue bilang, si sebelah kiri dia lebih keluar 2 inci, si roda sebelah kanan dia lebih keluar 2 inci. Jadi dengan total 4 inci lebih lebar, itu nggak cuma ngebantu untuk si manuvernya aja, tapi secara overall performance-nya dari suspensi untuk stability dan handlingnya itu sangat terbantukan sekali. Ya, jadi secara overall teman-teman, kalau untuk dipakai hariannya, yang terpenting adalah kita mengetahui dan menerima bahwa ini mobilnya adalah mobil gen balap. Jadi kalau kita pakai slow speed, santai, atau medium speed masih tergolong stiff,
Apalagi untuk joknya ini kan bawaannya udah pakai Recaro, jadi buat orang yang pengen nyantai banget ini emang tergolong ya joknya terlalu terlalu keras dan terlalu kayak kaku gitu. Tapi kalau kita untuk nyetirnya udah lebih kecepatan tinggi, udah lebih sports mode gitu, baik dari joknya ini baru cocok, lebih megang ke badan, terus juga untuk suspensinya. Jadi mau gue pakai untuk yang manuvernya dia ditekuk kanan kiri, ini body rollnya enak banget teman-teman. Untuk ukuran mobil street version ini lebih dari cukup, karena itu dia spesifikasinya adalah spesifikasi yang siap untuk ikutan rally Dakar. Ya walaupun nggak perlu standar ya, roll cage belum ada. Kita kembali lagi ke sirkuit Serang. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan sekarang kita akan melihat untuk test drive off-roadnya. Langsung aja gue coba sekarang. Bismillah. Gue juga baru pertama kali. Semoga mengesankan sesuai ekspektasi gue. Oke, kita mulai. Oke teman-teman, tadi kayak gue bilang, kalau misalnya dipakai di on-road, itu kerasa banget stiffnya. Tapi kalau udah ketemu medan speed off-road atau sprint rally kayak gini, mestinya lebih enak secara suspensi. Di tikungan pertama gue pengen coba, langsung gue agak high speedin dikit. Wah, enak banget. Langsung berasa stabilnya, langsung berasa mobilnya itu benar-benar traksinya maksimal ya. Karena kalau misalnya suspensinya soft kayak mobil standar buat harian gitu, pas nikung kayak tadi gitu mestinya dia jatuhnya jadi mental-mentul. Tapi ini begitu ketemu di track speed off-road, terasa kembali ke habitatnya. Oke. Wah, asik, enak banget. Di depan sini ternyata ada kambing. Kita coba dulu buat lewat sini. Jadi gua akan coba ngindarin dulu buat kambingnya. Permisi. Nah, oke, udah aman. Kita lanjutin lagi. Di bagian sini jalannya agak rough sedikit. Ada alur air tadi. Oke, kita lanjut lagi. Kiri 3 di sini. Oke. Kita gas lagi dikit. Kiri 3. Kanan 4 short. Oke, 30 manjak. Oke, untuk kiri 4 short. Oke, asik banget, asik banget. Setelah dipakai on road beberapa hari gue melakukan testing, rasanya wah, mobil balap mesti sabar lewat polisi tidur, lewati jalan rusak. Tapi begitu coba high speed mau di tikungan dan begitu di lurusan juga langsung enak banget. Masuk RP 4000, kanan U2 di sini. Oke. Oke, kita gas lagi. RPM 3,5, kecepatan 60 km per jam. Balik arah sini. Cukup lagi. Oke, lanjut sedikit sini. Oke, lanjut lagi. Enak banget tenaga dari V6 3500 nya.
bener-bener total kontrol, in control banget secara overallnya gue rasain. Ini gue nyobainnya tadi pakai yang D Matic-nya, sementara kayak gue bilang di transmisi otomatiknya ini dia ada Tiptronic-nya. Mungkin sekarang gue akan nyobain untuk yang Tiptronic ya teman-teman. Tapi untuk kecepatannya gue tetap ngejaga di maksimal 60 km per jam aja, nggak terlalu kenceng karena kita di sini bukan lagi balap atau latihan balap, sekedar testing. Jadi kita tetap maintain untuk safety-nya ya. Jadi dalam batas wajar untuk sebuah pengetesan. Masih belum tergolong high speed, tapi cukup memancing adrenalin. Seru banget. Wah, perpindahannya cukup cepat juga sih. Untuk ukuran mobil tahun 90-an, Tiptronic dari otomatiknya cukup responsif. Kita coba pakai 3 nikungnya. Oh, tapi ada kambing, jadi gua akan slow down lagi di sini. Oke, ternyata udah clear. Gigi 2. Turun. Kanan 4 medium. Turun lagi 20. Kiri 3 minus. Oke, kita di sini santai dulu sejenak. Banyak kambing lagi yang lagi pada mau nyebrang. Kita nyantai aja. Nggak lagi balap, nggak lagi latihan balap. Sekedar testing santai. Oke. Menuju ke jembatan lagi. Turunannya tapi masih enak sih bandingannya. Lucunya yang gue surprise malah lebih ke transmisinya teman-teman. Oke, gue turun lagi ke 1, gigi 2, RPM 3000, gue oper ke 3, kecepatannya sekarang 50 km per jam, masuk tikungan dari 55 km per jam, dan keluar tikungan di 24 km per jam. Masuk gigi 3, turun gigi 2 di sini. Masya Allah. Kelihatan heboh, tapi speednya masih kekontrol semuanya. Dan gue benar-benar bisa ngerasain gen balapnya, gen rally-nya. Jadi walaupun judulnya ini adalah street version, versi yang standarnya, belum yang emang dijadiin untuk Dakar ya, dengan segala macam roll cage, kebutuhan navigasinya. Tapi beneran ternyata ini bukan sekedar racing-racingan ya, bukan sekedar Dakar-Dakaran, tapi emang beneran. Dia secara kakinya dibikin lebih lebar. Terus juga mesinnya juga sekarang kalau di versi Evolution pakai yang 3500 yang MyFac ya. Sementara kalau yang versi bukan Evolution itu kan bukan yang MyFac. Ternyata benar-benar berasa bedanya. Mesin MyFac-nya itu gue sempet nyobain yang V6 di Gen 2 walaupun bukan yang 3500 dan bukan MyFac ya. Itu gue masih ngerasain yang namanya efisiensi tenaga yang kurang gitu buat di bawah dan di atas. Tapi yang ini jauh lebih rata secara tenaga mesinnya. Terus habis itu kalau misalnya untuk yang manuver-manuvernya, ini ternyata kakinya dibikin lebar bukan sekedar biar keren-kerenan bisa pakai wide body, tapi emang benar-benar secara performance-nya berasa banget gitu. Body roll-nya sangat minim, walaupun wheelbase-nya ini pendek ya, tapi
gue bisa ngontrol dari mulai pas masuk tikungan sampai keluar tikungannya itu nggak banyak jajan ya. Nggak banyak yang namanya si pantat tuh masih belanja geol-geol kanan kiri. Jadi udah lurus. Jadi secara waktunya pun juga, ya kalau dibalapin ya, kalau dihitung waktunya, itu bisa jauh lebih maksimal lagi. Karena kita exit tikungannya bisa cepat. Wah, luar biasa. Luar biasa banget. Sebuah kesempatan yang menurut gue belum tentu datang 2 kali juga ya, bisa nyobain salah satu mobil impian gue dan langsung di habitatnya. Akhirnya, saya pun sampai kembali di Jakarta. Dan setelah apa yang saya jalani di hari ini, cukup membuat saya berpikir. Di tengah kondisi yang melanda, memang tidak mudah untuk bereuforia. Tapi pengalaman berharga yang saya dapatkan di hari ini sangat membuat saya tersenyum dan optimis menghadapi tahun 2021.